Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Ikhwatul iman, bapak-bapak, ibu, jamaah majelis taklim yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mari kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah yang mana pada malam hari ini kita bisa hadir di dalam majelis ilmu ini untuk bersama-sama tajdid al-iman, untuk memperdayakan keimanan, untuk menjaga ketakwaan, dan untuk menyirami keyakinan. Salah satu faedah besar daripada talabul ilm adalah ihya'ul qulub. Jadi salah satu manfaat terbesar kita mengkaji ilmu Al-Quran, kita hadir dalam kajian, kita konsumsi nasihat, itu salah satu keutamaannya adalah ihya'ul qulub, memberikan kehidupan bagi hati. Sebab kalau hati itu tidak disirami dengan nasihat, itu akan mengalami kematian, akan mengalami kegerasan. Ya, oleh karena itu kita harus aktif, harus rutin di dalam memberikan konsumsi hati, memberikan vitamin-vitamin yang menyehatkan kepada hati, yaitu ilmu dan nasihat. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kitab Arba'in Nawawi. Kita ambil dari beberapa syarah. Sebagian besar kita ambil dari Jami'ul Ulumul Hikam,
Kemudian kita juga mengambil rujukan dari kitab Fawaid wa Fawaid, juga termasuk Syarah Arba'in Nawawi yang ditulis oleh Syekh Nadim Sultan. Dan kita nukilkan juga dari kitab Bahjatul Nadirin, karena hadis-hadis di Arba'in Nawawi diambil juga dari kitab Riyadhus Shalihin. Nah, itu referensi-referensi yang kita jadikan pegangan untuk menjelaskan dan mempelajari hadis di dalam Arba'in Nawawi. Pada pertemuan yang lalu terakhir sampai mana? Saya tidak dapat informasinya. Sulitnya ikhlas. Sulitnya ikhlas. Simbol hijrah ini kan apa? Hijrah macam-macam hijrah sudah ada ya? Belum? Oh belum ya? Belum. Oh belum sama sekali. Oh berarti terakhir sulitnya itu masih definisi riaknya itu ya. Oh baik. Sekarang kita masuk pembahasan anwa'ul hijrah, pengertian hijrah. Apa yang dimaksud al-hijrah? Dimana kita lagi booming hijrah. Aku sekarang sudah hijrah. Aku sudah 2 tahun mengalami hijrah, tapi gak ngerti karena hijrah, karena lagi booming. Nah kita belajar bareng-bareng. Yang dikatakan hijrah itu adalah an yantaqiul insan ilal makan minal makan ilal makanil akhar. Ya, pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain. Ya, pindahnya seseorang dari satu tempat ke tempat lain itu namanya hijrah. Menurut bahasa. Menurut bahasa. Jadi kalau simpelnya itu pindah, nah itu simpelnya begitu. Aku saya tulis pindah. Itu hijrah menurut bahasa. Adapun hijrah menurut syariat, adapun hijrah menurut syariat adalah an yantaqilal insan min makan takfiru fihil ma'as wa yakfiru fihil fusuq, ya, ilal makani atau ilal biladi la yajidu fi dzalik. Pindahnya seseorang dari satu tempat, pindahnya seseorang dari satu tempat, fihil ma'as, yang di dalam tempat tersebut takfiru fihil ma'as, dipenuhi dengan banyaknya kemaksiatan atau didominasi dengan kemaksiatan. Wa yakfiru fil fusuq, dan juga didominasi oleh kefasikan. Pindahnya seseorang dari satu tempat yang mana tempat tersebut didominasi oleh kemaksiatan dan didominasi oleh kefasikan. Ilal makani la yajidu fi dzalik, menuju tempat yang tidak ditemukan di dalamnya perkara-perkara tersebut. Ya, menuju suatu tempat yang di tempat tersebut la yajidu fi dzalik, ya, tidak ada kefasikan dan juga tidak ada kemaksiatan.
kefasikan dan minim kemaksiatan. Sebab kalau dikatakan tempat kalau maksiat belas itu ana apa ora? Wonten daerah sing kalau maksiat belas ana ada. Betul wonten tapi minimal gitu. Kalau dulu ada namanya desa pesantren, itu terkenal desa pesantren, gua ini nggak tahu karuan. Ya. Itu yang dimaksud hijrah menurut syariat. Pindahnya seseorang dari satu tempat di mana tempat tersebut didominasi oleh kemaksiatan, didominasi oleh kefasikan, ya, menuju tempat yang tidak ada fasik dan maksiat atau minim dari maksiat atau kefasikan. Tidak, itu dikatakan hijrah. Pindahnya seseorang. Nah, manusia kata beliau dimukilkan oleh Syekh Al-Utsaimin, al-insan, amal insan adapun manusia itu bermacam-macam di dalam masalah tersebut. Adapun manusia bermacam-macam dalam masalah tersebut. Artinya bermacam-macam itu niat hijrahnya itu macam-macam. Ada yang niatnya mulia, ada yang niatnya itu mubah, ada yang rendah sekali. Niatnya itu sangat rendah sekali. Makanya disebutkan idza hajaran nas fahum yaqtalifuna fil hijrah. Apabila seseorang pindah, maka manusia itu bermacam-macam dalam perpindahan manusia itu. Minhum man yuhajiru. Ada sebagian di antara mereka yang pindahnya itu ya dalam rangka apa? Wa yad'u biladahu ilallahi wa rasulih. Dia meninggalkan kampung halamannya itu dalam rangka menuju Allah dan Rasulnya. Ada yang pindahnya itu begitu. Jadi pindah ke suatu tempat untuk menyempurnakan agama. Ada yang orangnya pindahnya seperti itu. Yani yang dimaksud apa? Ila syariatillahi allati syara'a Allah. Supaya di tempat yang baru itu aku bisa menjalankan syariat-syariat Allah itu dengan maksimal. Soalnya di kampung deweku ini ijen plek, apa ijen plek? Kenapa ijen plek itu kenapa? Ijen kidil, kemarin ijen kidil. Ya nggak ada temennya sama sekali, berat akhirnya jalankan syariat. Kalau sendirian itu syariat itu berat belakang ini. Jadi pencipiran orang, jadi omongan orang, jadi buat pikir, Masya Allah. Nah, jadi ada kalanya orang pindah tempat itu dalam rangka menuju Allah, maksudnya menuju syariatnya Allah. Jadi bisa melakoni syariat Allah itu dengan baik. Orang bacanya, orang masjidnya, orang pondok, Masya Allah. Banyak dari teman-teman saya itu pindah ke Gresik sana, pindah ke Alfon, minggir-minggir di kono. Omai dewi ini ditinggal. Memberi kok kontrak sampai. Saya itu bikin apa? Lebih maksimal di dalam menjalankan ajaran dia, lebih maksimal, Masya Allah. Kadang-kadang kalau di masyarakat awam itu ya gelem itu dilebat lagi dikit. Buat diruni kopi nama orang joget soalnya itu. Bagaimana? Kita kopi ya kayak kan ya gorengannya paling nggak itu katut benar. Karena kan bingung. Satu sisi kita meyakini bukan kita bakhil, cuma awal dari ku meyakini joget itu maksiat, lah orang sampai maksiat itu jadi merah. Dengan ya, kalau ta'awun di dalam kemaksiatan itu tidak boleh. Yang kita tahu jadi Quran ngoten, benar. Boleh, ada yang seperti itu.
Terus ada lagi yang hajarul dunya yusibuha. Ada lagi orang yang hijrah karena untuk mendapatkan dunia. Ada yang seperti itu. Seperti rajulun yuhibbu jama'al mal. Masya Allah, ada seorang yang senang mengumpulkan harta. Lalu dia dengar bahwa di negeri Islam, ada di negeri Islam itu terkenal gajinya itu mahal, dan di sana itu dikenal golek penggawean itu gampang. Jadi mereka Indonesia itu peluangnya bukan mata apa saja. Cuma kalau sih bayarin gitu, bayar itu kami itu PM apa nih PNR. Lalu itu jadi tiap kami itu lama lu ladang pegawai, ngatur kendaraan. Itu kan ladang pegawai saja. Cuma kami sih bayarin. Nah pegawai kan ada juga, cuma kami sih bayarin. Masya Allah. Tapi negeri Islam itu terkenal. Oleh pegawai yang gampang, gaji di sana itu mahal. Akhirnya kita pergi ke negeri Islam bukan untuk syariat, bukan untuk menyempurnakan taat, tapi apa? Nah ini yang dimaksud dengan apa? Manhajarul dunya yusibuha, untuk mendapatkan dunia. Wonten malih apa rajulun hajara min biladil kufr ila biladil Islam. Wonten malih seseorang yang pindah dari negeri kafir ke negeri Islam. Masya Allah ya. Ternyata enggak mulia juga. Kenapa? Yuriduna imra'atun yutazawwijuha. Dia pindah negeri Islam itu dalam rangka supaya bisa mendapatkan gadis-gadis Islam. Kalau di negara itu terkenal wangi putih-putih, terus ini mancung-mancung, terus biaya nikah itu yo murah, terus ada kumanut-manut sederhana, tadi belanjani belum lu Masya Allah. Ya perasaan orang negara ini. Lah dia hidayah itu bukan tujuannya untuk apa? Untuk mentaati Allah, bukan. Di negara itu dikenal gadis-gadisnya itu cantik-cantik, kan neko-neko, macam-macam. Nah dia mencari nama gadis itu supaya untuk memperbaiki keturunan. Wakil yang awal ireng, tujuhnya ireng, anaknya tambah ireng. Akhirnya tulis nih, putih, jadi anaknya cek coklat. Untuk memperbaiki keturunan. Maka yang demikian ini walaupun dia hijrah dari negeri kafir ke negeri Islam tetap tidak mulia. Karena tujuannya bukan untuk menyempurnakan ketaatan. Targetnya bukan untuk agama, tapi untuk wanita. Ini macam-macam orang hijrah. Lah kemudian disebutkan oleh beliau dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin Jauzaimin. Ini definisi hijrah dulu dan macam-macamnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang macam-macam hijrah. Macam-macam hijrah. Aqsamul hijrah talatun. Hijrah itu dibagi menjadi 3 macam. Hijrah dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah al-hijrah lil makan. Hijrah tempat. Hijrah tempat. Dan yang kedua al-hijratul lil amil. Hijrah perbuatan. Hijrah perbuatan. Lil amal, al-hijratu lil amal. Hijrah perbuatan. Kemudian yang ketiga al-hijratu lil amil. Hijrah pelaku.
hijrah pelaku. Maksudnya hijrah pelaku itu ada orang itu dikucilkan. Nah, itu jenisnya dihajar. Nah, paham ya? Dihajar itu tidak sama dengan dihajar. Dihajar itu nama dikucilkan. Ya, seperti satu misal, nanti ada urusan rumah tangga itu ada. Kalau istri nusut itu istrinya dihajar. Jadi dihajar itu dipisah ranjang. Jadi dijaga jarak. Itu jenisnya dihajar. Nah, teman-teman sudah melakukan banyak hal itu. Gak cocok dengan lain, hajar. Saat ini udah gampang hajar-hajaran gitu. Gak cocok karo pendapatnya, hajar. Gak cocok karo keyakinannya, hajar. Itu malah berlaku di tempat-tempat ngaji. Saking pinternya, saking apa? Pinternya. Dan berani-berani Pak, Masya Allah. Fatwanya kaleng seknya. Ibu sek apa sendiri ini. Sebenarnya dulu saya uji mas. Kalau tinggal ini uji cepat-cepat. Ulama-ulama yang juga seperti itu ulama. Oke. Nah jadi hijrah itu mau ada 3. Ada hijrah tempat, ada hijrah perbuatan, ada hijrah pelaku. Kita bahas satu persatu. Nah, yang dikatakan hijrah tempat itu ya bagaimana? Mirip dengan pertama tadi lah. Al-hijratul makan bil makan itu adalah anjan takila al-insan ila bilad minal biladil kufr ila biladil Islam. Ya, pindahnya seseorang dari negeri kufur ke negeri Islam. Ini awal ilal makani takfiru fihil ma'as wal fusuq, atau pindahnya seseorang dari satu tempat yang didominasi oleh kefasikan, awwalan atau perbuatan zalim, wal ma'as atau perbuatan maksiat. Lalu kita tinggalkan tempat itu, ya, ila ila yajitu fihi dalik au qalilun min dalik. Gitu. Menuju suatu negeri atau tempat tinggal yang di tempat baru itu tidak ada lagi kezaliman, tidak ada lagi kemaksiatan, tidak ada lagi kefasikan, atau sedikit sekali nilai-nilai keburukannya. Tuh. Ini yang dikatakan hijrah itu. Dikatakan hijrah tempat. Nah, sampai jelas ini. Nah, dalam hijrah tempat ini jamaah sekalian, hijrah tempat ini itu hukumnya dibagi menjadi 3. Ya, hukumnya menjadi 3. Ini hijrah tempat. Yang pertama, hijrah tempat itu adalah hukumnya wajib. Hukumnya apa? Wajib. Kemudian yang kedua adalah hukumnya mustahab. Mustahab itu anjuran, lebih baik, tapi nggak wajib. Ini hukum hijrah tempat. Jadi ada kalanya nanti orang itu wajib hijrah, wajib hijrah. Yang kedua adalah mustahab. Mustahab itu tidak wajib tapi lebih utama. Yang ketiga, ada kalanya hijrah tempat itu hukumnya haram. Ya, pindah itu malah haram hukumnya. Mari kita bahas, kita pelajari dari masing-masing hukum ini. Si pertama apa? Hukum wajib. Nah,
Hijrah yang hukumnya wajib itu yang bagaimana? Disebutkan oleh Syekh ya, annahu yajibul hijrah min biladil kufar au biladin takdir fil fusuq ila biladil islam au biladil la yajibu fil fusuq idza kana al insan la yastati'u an yadhhara dinahu. Ya, jadi seseorang itu wajib hijrah tempatnya ya dari negeri kufur, negeri yang didominasi oleh kefasikan, negeri atau tempat tinggal yang didominasi oleh kezaliman, lalu dia tidak bisa mengamalkan kewajiban agamanya. Ya, dia tidak bisa mengamalkan kewajiban agama atau dilarang melakukan kewajiban agamanya, dan juga tidak bisa mensiarkan siar-siar agamanya. Ini pertama. Maka hukum seperti ini adalah wajib pindah. Ini wajib pindah. Ya. Jadi kalau dia di tempat tersebut yang sudah didominasi segala bentuk kejahatan, kejelekan, kemaksiatan, perbuatan dolim di situ semua, lalu tidak boleh orang menjalankan apa? Kewajiban. Contohnya apa? Ibu-ibunya nggak boleh pakai kerudung, satu misal nggak boleh di sini, misal, atau kita nggak boleh memandangkan suara adzan, nggak boleh melaksanakan salat jamaah sholat di rumah masing-masing, nggak boleh mengadakan kajian-kajian berkumpul. Maka yang kalau kondisi seperti itu hukum hijrah tadi apa? Wajib tidak. Nah, termasuk kerja. Nih perusahaan kan ada sebagian sekarang kalau kerja di satu tempat nggak boleh sholat Jumat, nggak boleh sholat ini dan sholat itu, wanitanya nggak boleh pakai hijab. Kayak begini wajib pindah, wajib keluar. Kenapa? Tujuan kita hidup itu untuk menjalankan kewajiban. Perhatikan, catatan penting ini Pak. Tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk menjalankan kewajiban. Sampai hikmahnya cerai disyariatkan. Kenapa disyariatkan cerai? Nopo disyariatkan cerai? Kalau masing-masing suami istri itu sudah tidak bisa lagi menjalankan kewajiban. Jadi syariat cerai itu nek sing lanang wis gak iso nglakoni kewajibane, gak iso nglakoni kewajiban sing wedok ya gak iso nglakoni kewajibane. Paham iki? Itu baru ada syariat cerai. Ojo gak cocok cerai, gak cocok cerai. Gak cocok niki. Ya, jadi disyariatkan cerai itu apabila masing-masing sudah tidak bisa menjalankan apa? Kewajiban. Itu baru ada satu syariat cerai. Sampai seperti itu, rumah tangga nggak bisa lagi dipertahankan kalau sudah demikian. Paham ya? Karena hidup ini tujuannya untuk menjalankan kewajiban. Maka demikian pula ketika orang tinggal di suatu tempat, kewajiban nggak bisa dilakukan pindah. Hukumnya wajib aja. Nggak ada apalagi ini harga mati. Harga mati. Mana dalil wajibnya? Kita buka surat 497. Lihat surat 4 ayat itu loh 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi
Mereka para malaikat bertanya, bagaimana kamu ini? Mereka menjawab, kami orang-orang yang tertindas di bumi Mekah. Mereka para malaikat bertanya, bukankah bumi Allah itu luas sehingga kamu dapat berhijrah di bumi itu? Maka orang-orang itu tempatnya di neraka jahanam, dan jahanam itu 10 tempat kembali. Ini Pak, ini yang dijadikan dalil oleh para ulama bahwa hijrah seperti ini hukumnya wajib. Kalau kita tinggal di tempat tersebut sudah nggak boleh menjalankan kewajiban, terus dipaksa melakukan kemaksiatan, wajib mengikuti semua acara di sini satu misal, dan tidak boleh menjalankan kewajiban, maka seperti ini wajib hijrah. Jelas ya? Nah, ini dalil wajibnya hijrah. Dalil wajibnya. Nah, kisah ayat ini itu berkaitan dengan orang-orang Muslim di zaman orang-orang Muslim Quraisy yang menyembunyikan keislamannya. Jadi banyak orang-orang Quraisy itu sudah percaya dengan Islam dan masuk Islam, tapi tidak mau terang-terangan. Mereka sembunyikan keislamannya itu, sehingga pada saat ada perintah hijrah mereka nggak mau hijrah. Mereka nggak mau kalau keislamannya itu apa? Diketahui. Tidak mau. Akhirnya mereka tetap tinggal di kota Mekah, bergabung berkumpul dengan orang-orang Quraisy. Nah, pada saat terjadi peperangan dengan Rasul SAW, orang-orang Muslim tersebut yang menyembunyikan keislaman ini dipaksa oleh penguasa Quraisy untuk apa? Untuk apa? Untuk ikut perang memerangi siapa? Rasul dan para pengikutnya. Tuh, gitu ceritanya. Dipaksa akhirnya mereka. Sementara mereka tinggal di situ, yo gak oleh melakukan kewajibannya, tidak boleh melakukan ini dan itu. Makanya ketika mati ada yang terbunuh dalam perang itu, terbunuh mereka. Dia Muslim, dia sudah Muslim, tapi dihukumi oleh Allah sebagai orang yang dari. Makanya disebutkan orang-orang yang dimatikan oleh para malaikat dalam keadaan mendolimi diri sendiri. Maksudnya apa ini Pak? Mendolimi diri sendiri, tidak mau menampakkan keislaman. Akhirnya dipaksa. Dipaksa. Makanya tunjukkan diri kita di tengah masyarakat. Saya ini sudah begini Pak Sakara. Tunjukkan kalau kita ikut, kalau begitu. Walaupun acaranya masih penting, kami harus tidak benar, betul. Maksud, apa jenisnya? Gara-gara alus kamu, terus apa? Segala acara diikuti. Padahal orang, kenapa ini jenis orang nolak kebenaran malah udah bertensukan. Orang nolak kebenaran itu bertensukan. Nah, aku lah biasanya nolak kebatilan. Pribon. Iya, gak usah suka. Kita punya hak untuk mengatakan tidak, punya hak untuk mengatakan iya itu. Kita punya hak di sini. Tidak masalah. Lakin kalau terang-terangan itu didoi kali buat itu tergantung dengan kali kalau bagaimana bersikap dengan masyarakat. Nek kalau misalnya pintar bermain di sana, ada momen-momen penting, momen-momen yang itu mengikat masyarakat. Terus saya itu di mana-mana Pak, itu macam-macam orang. Alhamdulillah saya bawa keyakinan saya. Saya nggak biasa-biasa gitu. Baik saya mah terang-terangan. Aku tuh ya, kalau betul biasa nonton minggu, kalau betul sakit derek, aku terang-terangan gitu. Sekali dua kali. Nah nanti dalam pembicaraan juga itu tergantung akhlak kita. Jelas ya. Nek sosial kita ini baik dengan masyarakat, ya kita eksen di masyarakat. Sosial masyarakat itu paling menonjol nih Pak. Satu, dengan orang itu tidak tertutup, welcome sama orang, siji. Nomor dua apa? Gerapian, nyopoan. Mbak, assalamualaikum, buding, bagi tekmundi, ojo nyudur aja. Paham? Oh, ini nomor kali. Nomor 3 sih paling mendasar apa nih? Peduli lingkungan. Longgar Jawa. Ini loh Jawa itu Batak. Ngerti Jawa Anda?
Ngerti ada? Momen untuk medit dari mengaji. Wis gak tau bacaan, gak tau sedekah. Tambah nemu ya tau welek sampean. Paham apa ini? Sing enggak, ngoten. Lha pun cukup lagi ngoten. Kalau pengen apa jenenge masak mie ngoten niku. Pokoknya jenenge wajan ngoten niku. Mie nak mekar apa? 1,5 kilo wis kena ge gulung-gulung mie kan. Nggih lho. Atuh wol-wol tentang-tentang kan harus diake lho. Mbok diboyoki godhong sawi romonting baru sakeh. Nah, ini bagi-bagi. Lah masyarakat itu identik wong bagi-bagi pangan mesti ono acara. Nah, kalau beliau ini, kalau saya terangkan itu, dua acara apa bang? Acara mimian. Oh, acara mimian, ngoten. Napa niku? Ya masak mie. Ono ayam bae. Jalan kok. Lah mesti ngomong niku kadang-kadang mesti kan nek ono acara-acara ritual itu kan mesti napa? Apa jenenge? Ider jajan itu lho. Nek bulan Suro yang gugur, Suro, nek bulan Safar yang bulan gugur serintil. Iki apa iki? Bulan Safar gugur serintil. Ojo kula tak nggawe jajan apem ngoten niku. Tak dekno. Acara apa kok? Apeman. Kalau tak terno, kalau dan kita udah biasa begitu Pak. Masyarakat udah nggak aneh. Dan makanya kalau ada tamu itu di rumah itu pernah tamu itu di apa nih di temoni tangga saya nggak ada gitu kan. Loh kalau ini nggak ada yang rambut tamu saya itu tetangga saya kan. Enggak, kayak kopi loh. Dan tetangga saya, padahal saya nggak ikuti acara macam-macam itu. Nggak pernah saya. Walaupun depan rumah pun nggak pernah ikut saya. Acara nggak saling saya ikut. Tapi saya punya apa ini? Ada celah-celah yang lain kalau habis pengajian ini buku kelompok cecet, kalau baca itu dan seneng kok, nggak mungkin nilai sih. Oh, pengiki mendit kamu, jelas ya. Boleh ngaji buku cecet apa ya? Itu tentang ini, itu lah, entah ya. Jangan bercanda. Saya betul bermaksud ngapi. Saya belum lama gabung dengan masyarakat itu, masya Allah. Indikasi baik tetangga dengan saya itu sosialnya bagus luar biasa. Saya bangun rumah itu belum selesai Pak. Tinggal teres kali double jemuran itu belum selesai memang, dan pasir geragal itu masih di luar. Tetangga saya bilang, "Bah, ini kan abah, bangun lubang ini enggak." Niki make konco-konco kerja bakti Pak. Loh, bakti mau bawa kerja bakti nopo? Niki garap terus sampean bro. Mboten ngono. Mboten niki tukang kita sing garap sawah mengizinkan ini Pak. Tapi bangun untuk enten mboten garap mau kesuwen ten mboten makin mboten enak kali. Tapi tiang-tiang pun kula marahi. Mun ngawur sampe niki ngono. Akhirnya kita kata politisi digarap temen niku ngono. Akhirnya kalau politisi kalau pergi Pak. Kalau warai bude-bude istrinya itu tak parang situ-situ. Bude, mangke nyuruh turun sampai ke tempat dewi. Kerja bakti ini buat situ. Kalau buat kan gini ya soalnya. Niki tukangnya garap sawah. Bukan garap tukangnya ini tukangnya garap. Mantan garap sana, mantan garap sawah, digarap bikin sehingga jemuran ini di depan rumah ini. Mau pulau warai, kalau pergi dari mulai pagi sampai jam 11 malam baru pulang saya. Saya pulang, terus lari kan bayar. Digarap kiri kali tiang-tiang tanpa sepenglihatan saya. Begitu saya dengar pulang, bodoh, wah pemantun, keren. Dan saya jangan ngomong bakso kan teman-teman ini lupa. Mantan. Jadi kita bermasyarakat sangat baik. Kalau ada orang sakit kita kunjungi, kita bantu belikan obat. Ya, beli tawari kepergian mau bangga, mau belikan herbal, belikan madu, maten, berikan apa tuh sauda, ini kita kasih cocok, wakil sih cocok, alhamdulillah, maten, gratis sudah, nah kalau pesen, mau piro sih bang, saya ketemu, mau sama kayak tonggol tapi pahalanya kayak gitu, dan sampai diganti oleh Allah, benar, mau sama tonggol pesen situ, saya ketemu sama berdua kembung, kalau tonggol itu apa?
Ya ngono model sampean makan bagi ciri kan lho. Paham ya? Di depan rumah saya acara-acara yang enggak saya biasa ikut, enggak pernah ikut saya. Oh depan rumah saya itu orang pos kapen gone acara Pak penting. Wawancara apa Mbah maki hadir nih. Belum pernah acara ya. Acara apa ya metu. 70 tahun acara apa? Metu. Dan ya akhirnya tetangga-tetangga ini ngomong akhirnya pas ada tamu saya dijak ngobrol. Nah baru ini kita saya cuma saya buat nanti dari acara macam-macam. Tapi alhamdulillah kita tidak cacat di mata masyarakat. Dengar. Jelas ya? Kenapa jenenge istri ikut apa jenenge ibu? Apa? Oh itu. Ya itu istilah nggak pernah muncul. Kalau ada acara jumpa orang sakit baru keluar nomor 1. Nah coba nonjol kan di sana. Orang mati, wis gak usah kakek ngomong, wis usuk no apa jenenge? Butuh minum, butuh cemilan, gitu loh. Itu cara kita di dalam mendapatkan ini cara yang sunnah, ini cara yang tunjukkan pada masyarakat. Paham ya? Ojo meneng jadi patung harus diam. Meneng ayo action. Gitu loh. Kan nanti malam kita enggak ikut acaranya kan? Nanti betul. Nah, siangnya kita tampil di sana. Rawat udang, aku aja saya ambilkan 5 kardus dibawa ke situ. Dolong kacang 5 bungkus kecemilan utang selesai. Nanti pas acaranya kita ada acara juga. Makan bakso acaranya. Begitu, lah acara itu. Kita pun mari acara tonton, kita pulang datang ke situ. Bawa apa? Gorengan. Itu cemilan buat tamu-tamu yang dari luar. Ini ada orang meninggal soalnya kan. Nah, begitu caranya. Kita banyak acara. Anak saya sampai antar, mau acara apa? Ya, Abi ada acara ya? Iya, acara kita apa? Hari ini makan bakso. Anak gua sudah apa? Jadi kalau ada acara-acara yang serta ya, kita sudah tahu acara makan bakso juga. Dan nanti pulang-pulang bawakan sesuatu untuk tetangga yang kesusahan tadi muncul di sana. Baru pulang kan, mungkin makan acara kendari, mungkin acara makan bakso baru pulang. Tidak apa-apa. Orang nanti lama-lama akan menjadi paham kita seperti ini dan mereka seperti itu ya sama menjaga keyakinan masing-masing dan kita menjaga hak tetangga. Seperti paham ini dan kalau upayakan dengan setiap safar itu membawa apa? Oleh-oleh itu disunahkan oleh Nabi. Kalau habis safar itu membawa oleh-oleh itu tidak banyak, udah kecil-kecil ya. Nah jadi kalau kondisinya tinggal di satu tempat seperti itu, kita nggak bisa menjalankan syariat, kita nggak bisa menjalankan kewajiban, lalu pun dipaksa diikut sertakan acara-acara yang maksiat, maka hijrah hukumnya wajib. Jelas ini? Nggak boleh tidak, karena kita nanti terlibat dalam kesyirikan, masa nggak boleh. Nah makanya tadi saya katakan saya ketipun panggil cara bermasyarakat seperti itu. Cara bermasyarakat seperti itu. Makanya di tempat kami pun waktu kami di tempat yang pertama juga begitu. Ada dana-dana panas itu kita kumpulkan untuk acara-acara umum seperti ngecat tembok, lampu jalan mati. Itu RT kita ambil alih. Kita ambil alih. Pokoknya lampu hubungi tim pengajian. Jadi RT itu terkenal ngaji nih. Sehingga waktu ngaji itu hari Ahad yang kita ngaji. RT ada kerja tapi nggak ada masalah. Padahal pausen itu di depan buat ngaji. Bayangkan. Nah, kalau si tamu-tamu itu nggak enak. Pak dia mau nih? Nggak apa-apa, aman di sini. Monggo Pak, nunggu. Padahal di tempat itu pusatnya boleh. Nah, kalau pusatnya orang kalau kerja bakti di situ, nunggunya di situ. Depannya tempat pengajian. Jadi kini ngaji, kini kerja. Tapi tidak masalah, sudah tahu persis. Dan nanti kita kerja bakti ini malam biasanya. Bantu, ayo listrik apa ini, lampu-lampu mati. Itu cara kita di dalam mendapatkan yang sunnah yang bagaimana, yang lain bagaimana. Saya ketiba, tunjukkan bagaimana sosial dalam Islam itu tunjukkan. Jelas? Nanti orang berpikir, oh ternyata mereka ini nggak mau begini bukan keyakinan, gitu.
tapi mereka dalam bertetangga sangat baik. Maka bukan tuku pentol, anak sampai anak itu kalau ngapain lah. Mungkin orang ada orang petang suku sih. Nah kalau itu kalau sudah itu pernah cucu-cucuan. Kalau si angin itu masyarakat ini. Nah gitu caranya, hilang semua fitnah, hilang semua tuduhan. Ya, malah kemarin waktu kita sudah di awal itu sempat saya pertama kali di Sidoarjo itu, ada orang menggerecoki, dibantai sama orang kampung. Buang saya ini gak usah main tuduh, gak usah main lagi kenyataan. Sudah selesai sudah. Tapi yang bangga bukan kita, tapi masyarakat sendiri. Karena kita selama ini menunjukkan itikat baik kita bermasyarakat, kita tunjukkan kepedulian. Karena Islam mengajarkan demikian. Jelas ya? Islam mengajarkan berbuat baik dengan tetangga. Islam mengajarkan kita berbuat dengan sosial, peduli dengan lingkungan. Kita tertutupi fitnah-fitnah. Boleh, dia pertama. Yang kedua, hukum hijrah apa? Mustahab. Apa mustahab tadi? Tidak wajib tapi lebih. Nah, bagaimana kondisinya? Kondisi hijrah itu jadi mustahab apabila kasusnya mirip kan? Kasusnya mirip yang pertama. Jika seseorang tinggal di suatu tempat yang didominasi oleh segala keburukan tadi, namun dia diperbolehkan untuk melakukan kewajiban agamanya. Si mau ngaji silahkan, mau jilbaban ibu-ibunya silahkan, mau sampai mau merawat jenggot silahkan, mau mengadakan kajian pemandangan adzan silahkan. Tapi kemaksiatan yang ada di sini harus diganggu. Apa ini sini? Kenapa? Ya suriku. Kadang jadi angel ya suriku. Paham ya maksudnya ya? Wis gone dhewe sing ngaji sing maksiat ya maksiat apa adu jago jarno wong ngombe teler mendem jerumuk wis jarno wong zina ya jan yo contone ngene doli sing nyetak. Sampeyan tahu doli? Tahu. Tapi gak tahu masuk kan? Saya pernah lewat sekali lewat. Masya Allah, ngeri banget. Jadi ceritanya habis ada pertemuan dai se-Jawa Timur di Masjid Al-Hilal di Jalan Demak sana. Saya di prank sama teman saya Ustaz Ibni juga, Ustaz Ibni. Pas digonceng itu saya kan tertidur, dibangunkan. Ustaz, antum sudah tahu doli itu? Belum gimana? Udah lewat. Oh iya, bisa lewat. Antum tidur aja. Tidur lagi di atas sepeda motor itu saya. Nah pas jalan kira-kira setengah jam dari pembicaraan itu terdengar sonku kanan kiri belang. Terbangun saya. Ini acara apa? Gak ngerti itu doli. Ya Allah, baru tahu saya ini doli. Gampang itu dikerusuk. Jadinya mereka itu dipasang paling ini etalase nih. Ada jauh cerita itu nong bingis gitu. Maka itu di jalan itu Pak ada petugas Pak seragam itu yang mencari pelanggar. Jadi orang lewat dicegat, Pak, konten barang api Pak murah, ada nggak? Lo ini saya setuju. Kok saya ditawari kok? Saya ditawari, mas konten barang murah itu sama sedikit lewat aku. Nah, mas eman iki barang api mas murah mas. Oke tolak iki lapor. Jadi seragam Pak. Nah sing ruangan ini seragamnya ini, nang ruangan ini seragamnya ini. Jadi kamarnya kan kenapa ini? Rumah itu kan macam-macam. Nah di situ nanti kalau rumah tanpa acara seperti itu enggak prostitusi. Itu dari ditulis rumah tangga. Nah, rumah tangga itu berarti rumah yang tidak ditempati acara prostitusi. Tidak menerima pelayan. Itu doli terjadi. Dan detik-detik terakhir itu waktu itu kita akan sudah mulai masuk kita, sudah mulai ngajak PPP di sana. Bahkan saya sempat ketemu dengan ketua forum komunikasi masyarakat lokalisasi itu namanya Pak Bambang Yuli. Itu yang menggerakkan wanita-wanita PSK ini untuk
Nomor BTS itu, BTS itu. Nah, saya kira naik pangkat. Itu menggerakkan gertak sama Pemprov Jawa Timur waktu ada perda pertama kali. Ramadan semua acara malam harus tutup. Itu protes itu. Protes diancam kalau perda ini dilaksanakan, kami akan kerahkan ya masyarakat lokalisasi demo telanjang. Itu awal. Saya baca berita di Jawa Pos ini gila orang. Subhanallah. Kodaru saya pas ada daurah di Bogor, itu satu bangku dengan ketuanya ini Pak Bambang ini. Nah, kenalan dengan siapa namanya ini kenalkan dulu. Saya Mas Bambang sih sampai ini yang koordinator masyarakat dia itu aku Mas. Ya Allah, sih apa benar waktu ada ancaman enggak itu gertakan aja lah. Teman-teman ada sakulan dan masuk tutup total mana ngomong ini yang menjadi ngomong lagi. Ini kami gertak itu. Tapi memang nggak ada. Tapi kalau dikongkong teman, mungkin pengarahnya sudah saya ngumpul itu. Subhanallah sih, saya bayarkan. Saya bisa ditawari untuk ngajar di dalam waktu itu. Dan saya pertimbangkan matang, aku teruskan ditolak. Saya mikirnya materinya apa gitu. Masuk materi sabar. Ikhlas nggak cocok dengan ikhlas saya pak melayani dia gitu. Terima. Materi ngomong benar. Terus yang paling mendasar lagi mau nggak mau kan saya paling nggak disuguhi apa minuman. Dan itu hasilnya dari mana sudah jelas. Oh nyampaikan minuman ya dari situ saya tolak. Walaupun ada beberapa teman-teman besar itu ngajar di sana. Tapi untuk acara itu kita akan gunakan ya pak. Ya, gak situ batik saya yang dibatik mana. Nah jadi hukum yang kedua kalau kita tinggal di satu tempat yang didominasi oleh perbuatan keji, didominasi perbuatan apa maksiat, namun kita masih boleh menjalankan apa? Menjalankan tugas-tugas kewajiban kita, maka hukum hijrah tidak wajib. Namun lebih utama. Oh, saya ketimbang bedanya tipis. Kalau yang pertama tadi apa? Pertama tadi apa? Nah, jadi wajib kalau di tempat itu kita nggak boleh menjalankan kewajiban. Tapi kalau boleh menjalankan kewajiban, si ibunya boleh pakai jilbab sesuka yang sesuai dengan keyakinannya, bercadar silakan, berpakaian sesuai dengan silakan, mengumandangkan adzan 5 waktu silakan, mengadakan kajian, dikeluarkan suatu silakan. Namun kemaksiatannya jangan dioleh-oleh. Ini kan berat kan? Maka hukum hijrah tidak wajib namun mustahab. Ini yang kedua. Yang ketiga, hukum hijrah haram. Ini sudah saya. Ada dulu. Ya, ada dulu nanti kita lanjutkan insyaallah.
Alhamdulillah kita lanjutkan penjelasan hijrah yang ke hukum hijrah yang ketiga. Apa tadi hukumnya? Haram. Nah, hijrah pindah dari satu tempat ke tempat itu bisa haram hukumnya. Bisa haram hukumnya. Bagaimana? Fakadzalika idza kana al-insan min ahli al-Islam wa min biladil muslimin. Ya, apabila seseorang dari penduduk Islam, kaum muslimin dia, dari negeri Islam, fa innahu la yajuzu lahu an yusafira ila biladil kufr. Maka tidak boleh, ya tidak boleh hijrah ke negeri kafir. Ya, kenapa? Lima fi dzalika min khatari ala dinihi wa ala akhlaqihi. Karena dengan hijrahnya seorang dari negeri Islam ke negeri kafir itu bisa membahayakan agamanya dan bisa membahayakan akhlaknya, dan juga min idha'ati malahu, dan bisa menyia-nyiakan hartanya. Terancam 3 hal. Satu yang terancam apanya? Agamanya. Yang kedua yang terancam akhlaknya. Yang ketiga yang terancam ekonominya, hartanya. Nah, oleh karena itu ketika orang memaksakan diri pindah ke negeri kafir, ya, maka walau nadzalika fidzalika min taqwiyati iktisadil kufar, maka dengan kedatangan dia ke tempat itu, ke negeri kafir tersebut, dia menguatkan ekonominya orang kafir. Jelas? Dengan kedatangan dia ke sana itu dia menguatkan apa? Ekonominya orang kafir. Maka tidak boleh. Ya, sementara Allah Subhanahu wa taala melarang kita demikian. Mendukung kekufuran, menguatkan kekufuran tidak boleh. Termasuk di dalamnya melancong. Awas. Rekreasi ke tempat-tempat yang sudah terkenal bahwa maksiatnya jangan sekali. Kenapa? Dengan kedatangan kita itu memakmurkan tempat tersebut. Jelas? Berarti dengan kedatangan kita ekonomi mereka semakin kuat. Ini bahaya. Termasuk di dalamnya belajar anak-anak kita. Hati-hati. Nah, sekarang ada program yang namanya tukar pelajar. Oh, itu besar sekali subhannya itu. Kenapa demikian? Nah, mari kita lihat alasan-alasannya. Penulis syarah mengatakan, fala yajuzu lil insan an yusafira ila biladil kufr illa bisyuruti talata. Tidak boleh seorang muslim, ya, pindah atau bepergian ke negeri-negeri kufur, negeri-negeri kafir, kecuali dengan 3 syarat. Termasuk belajar. Termasuk apa? Belajar. Ya pakai gaya kan? Gak ngerti ini di situ ada kebutuhan besar. Syaratnya 1, termasuk anak kita belajar nanti ya, kerja di sana, ya, masya Allah, nggak boleh kecuali dengan 3 syarat ini. Harus punya 3 syarat. 1, apa syaratnya? Ayyakuna indahu ilmun. 1, dipastikan dia memiliki ilmu yang kuat terhadap agama ini. Ya, dipastikan dia wajib memiliki apa? Ilmu yang dalam terhadap agama. Untuk apa? Yudafi'u bihi syubhat, supaya bisa menolak syubhat. Napa syubhat itu? Kerancuan di dalam pemahaman.
Rancu pemahaman ini. Nah, perhatikan. Li'annal kafir, semua orang kafir, orang-orang kafir itu yuriduna alal muslimin syubhan fi dinihim. Ya, orang-orang kafir itu menginginkan agar orang-orang Islam itu ragu-ragu terhadap agama. Perhatikan. Orang-orang kafir itu menginginkan agar umat Islam itu apa? Ragu-ragu terhadap agamanya. Wa fi rasulihim, dan supaya ragu-ragu terhadap rasulnya. Nanti kita tunjukkan bukti yang ada. Gak usah di luar negeri, kita di luar negeri. Ya. Kemudian wa fi kitabihim, dan juga supaya orang kafir itu ragu terhadap kitab-kitab mereka. Ya apa caranya? Supaya umat Islam ragu kepada agamanya, ragu dengan rasulnya, ragu dengan apa? Kitabnya. Wa fi akhlaqihim, dan juga supaya umat Islam itu ragu terhadap akhlaknya. Enggak pede dengan syariat Islam, enggak pede dengan akhlak Islam itu. Wa fi kulli syai'in yuriduna syubhat, dan dalam segala hal mereka menginginkan umat Islam ragu dalam segala bidangnya. Dalam urusan agama, ragu semuanya. Dengan agamanya ragu, dengan kitabnya ragu, dengan rasulnya ragu, dengan keyakinannya ragu. Pak, perhatikan, kalau seseorang sudah meragukan sesuatu yang wajib, apa yang terjadi? Nah, apa yang terjadi? Kalau orang sudah ragu terhadap sesuatu, contohnya aku ragu, Rasul ini benar nggak? Apa terjadi kira-kira? Itu yang diinginkan dan sudah terjadi loh. Kalau kita ragu terhadap kitab Quran ini isinya benar semua nggak kira-kira? Kayaknya ragu deh. Kalau itu terjadi, apa yang terjadi? Kalau ada satu misal ada orang mengalami apa? Al-Quran itu perlu dievaluasi seperti orang-orang jil. Ini jil gak diomong sesat kalau ngomong ini. Sing kene sing diomong-omong sesat terus. Ya, itu ada kelompok-kelompok itu ya. Jadi ada satu komunitas memang partai ini didirikan untuk bikin kekacauan. Makanya kita senang sebenarnya aturan radikal itu senang sekali kita. Cuma nggak pernah duduk bareng, kita bicarakan dulu batasan radikal itu kayak apa. Itu kena kaget mereka ini dari sana. Tapi kan radikal itu di forum-forum radikal, tapi nggak pernah dibahas apa itu. Kalau bahasanya apa radikal itu? Batasannya apa? Kita akan jauhi kan? Ya, kena kaget orang ini Pak. Terutama orang-orang liberal itu, masya Allah kotor sekali bahasanya itu sebenarnya. Paling radikal itu orang liberal, paling radikal. Gimana Al-Quran dihina, Nabi dihina, ulama-ulama dihina. Saya punya bukunya liberal itu, namanya FLA, Fikih Lintas Agama. Sampai punya? Gak usah punya. Itu ngeri jadinya, ulama-ulama habis itu semuanya. Makanya ormas-ormas Islam kalau melek dengan masa itu dan jujur, habis itu namanya liberal. Tapi masalahnya kan di sini kok malah diterima yang begini, gitu. Kok diterima, ada apa sebenarnya? Oh ya, nah itu semua ragu-ragu. Nah kalau sudah ragu-ragu kan berarti satu persatu tali keislaman itu dilepas dari tubuh kita. Betul atau tidak? Sekarang kalau bapak-bapak ragu-ragu dengan sunnah Nabi, apa yang terjadi kira-kira? Satu persatu sunnah itu akan kita tinggalkan, minder kan? Minder, berdandan ala sunnah itu berminder kita, gitu loh. Makanya saya dikasih julukan-julukan sing elek-elek. Nanti itu sing serem-serem. Ya. Kalau sekarang ada istilahnya kaum sawah, salafi wahabi. Apa mana? Memang orang-orang itu mengikuti Suzuki. Inovasi ya terus berkarya membuat kekacauan. Kaum sawah pertama kaum sawah wala salafi wahabi enak sekali. Jadi seakan-akan salafi wahabi ini
makhluk yang bertaring, bercucuran darah, terus mari tak indah wong niku. Akan begitu, mata merah, tanduk berapa? Panjang, rambut gimbal, mata melotot mungkin. Apa itu? Ya, ini sudah dicanangkan seperti itu. Perhatikan ya. Kemudian kalau orang sudah ragu-ragu dengan akhlaknya, ragu-ragu dengan kitabnya, apa terjadi? La yabqal insanu syakkan mudabbab. Maka yang tersisa adalah orang-orang yang dipenuhi dengan kebimbangan, orang-orang yang dipenuhi dengan keraguan-raguan, mudabbab itu orang nggak punya pendirian. Mudabbabina baina dzalik. Apa mudabbab itu? Orang yang terombang, amin, gak jelas keislamannya, betul. Gak jelas keislamannya. Bahkan kan orang akhirnya kan orang Islam seperti gereja, orang. Nah ini mudah-mudah ini. Orang yang terombang amin. Lo padahal surat yang paling dicintai lo pulau loa. Terawih itu rokaat sarokat puluh. Lo gimana? Lo nggak dilarang, tapi boleh nggak masalah. Tapi kenapa kamu nodai gitu loh? Kamu katakan ini dan itu keyakinan orang-orang kamu terima. Kamu kotori itu, kamu nodai itu lalu itu. Bukan kayak itu surat yang paling kita cintai karena keutamaannya mungkin ya. Karena seorang sahabat itu ada pak seorang sahabat itu yang waktu diutus oleh Nabi memimpin satu brigade, ya, waktu memimpin di tempat itu. Sang komandan ini ketika mengimami kaum muslimin itu rakaat kedua selalu menggunakan qul. Akhirnya dilaporkan waktu ke Madinah sampai dilaporkan kepada Nabi, ya Rasulullah, pimpinan brigade yang Anda utus memimpin kami itu kalau sholat di tempat kita dalam musafir itu selalu membaca Al-Ikhlas, selalu. Pokoknya paling sering Al-Ikhlas itu dibaca, selalu digandengkan. Setiap sholat selalu Al-Ikhlas digandengkan. Terus Nabi mengatakan, sudah kamu tanya kenapa dia lakukan demikian? Belum, panggilan. Akhirnya dipanggil sahabat ini. Dipanggil dia menghadap Nabi lalu ditanya, apa saya dapat laporan begini? Ya, bahwa kamu waktu memimpin brigade yang kami utus itu, yang saya utus itu, kamu kalau imami selalu mengganti surat Al-Ikhlas. Apa benar? Benar ya Rasulullah. Kenapa kamu lakukan demikian? Apa katanya? Karena di dalam Al-Ikhlas itu terdapat asma Allah yang agung, yang mulia, yang sangat tinggi, dan aku mencintai asma itu. Apa kata Nabi? Ketahuilah sahabat, hari ini kamu dicintai oleh Allah. Nah, mungkin itu yang jadi alasan panjenengan juga. Kenapa kok pilih Al-Ikhlas? Ya, di alasan gini. Itu ya. Nek siji berarti hukumnya siji. Kenapa kok seneng Al-Ikhlas lagi dengan paling gampang? Jadi karena niatnya beda maka hukumnya juga beda. Berarti karena jadi panjenengan gitu. Ya Allah, ini. Nah, akhirnya apa? Mudah. Lahirnya sosok-sosok yang mudah, gak jelas Islamnya, gak jelas akhirnya. Terjadi sekarang karena diumbar, dibolehkan demikian, maka gak jelas Islam, gak jelas keislamannya. Kemudian disebutkan wa minal ma'lum, dan sudah diketahui dengan terang, sudah diketahui secara terbuka. Innal insan idza syakka fil umuril wajib, masya Allah. Ya, idza syakka fil umuril lati yajibu fiha al-yaqin, apabila seseorang itu ragu-ragu dalam suatu urusan yang wajib diyakini. Ulangi, apabila seseorang ragu-ragu dalam satu urusan yang wajib diyakini, apa akhirnya? Fa innahu lam yuqim bil wajib. Maka otomatis karena ragu-ragu tentang perkara yang mestinya wajib diyakini, karena ragu-ragu
maka dia pun tidak menunaikan perkara yang wajib tersebut. Kenapa? Karena tidak ragu-ragu, timbul seperti jilbab diragukan. Jilbab itu gak wajib, itu budaya Arab. Muncul sudah. Tanya imam 4 yang tidak mengatakan jilbab wajib itu yang mana? Yang mana? Imam siapa? Ayo, imam siapa? Imam 4 ini yang akan mewajibkan. Semua pada wajib. Imam 4 mengatakan wajib, semuanya sepakat. Yang khilaf itu jaga. Nonton awal itu wajib. Katanya nggak wajib budaya Arab. Saat ini ditampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan cuma yang laki-laki dan wanita aja, laki-laki suruh cadaran semua kemarin. Kan 2 tahun kita disuruh cadaran. Ayo, budaya Arab. Bagaimana? Tak cadaran malah dosa kayak denda semua. Bagaimana, Mbak? Awalnya kamu gampang. Ya, perlu sing lanang kok cadaran kan orang tahu. Lo kayak gini. Kan gini. Lagi mana? Gak cadaran salah saya ajak ke masjid, gak cadaran di waktu minum takbir. Mulai masuk. Aku sih kok bapak akhirnya diterima gara-gara wajib gak cadaran. 2 tahun wajib. Kapok mengapa nih kamu? Ayo ngomong cadar, ini cadaran nggak ada. Ternyata salah satu fungsi besar cadar menahan virus. Dulu saya cadar nggak ada, lebih aman berdagang. Ini nyeleh oleh orang ini. Ya Allah, faedahnya besar. Benar. Jadi kalau orang yang ragu terhadap yang wajib, maka dia tidak akan melakukan yang wajib karena ragu. Nah ini yang diinginkan oleh orang-orang kafir. Nah di negeri-negeri kafir itu budaya syubhat itu merajalela. Sehingga mengatakan fal kufar, masya Allah, yadkhuluna alal muslimin asyad. Orang-orang kafir berusaha untuk memasukkan keraguan kepada orang-orang Islam ini. Hatta anna ba'dul za'amaihim, masya Allah, sampai berteriaklah. Artinya berteriak itu bersemangatlah, dikobarkan suara ini, dikumandangkan di tempat-tempat ibadah mereka itu. Apa? La tahawalu an takhruju al-muslimin dinihi ila dini nasara. Apa katanya? Jangan kalian berusaha keras untuk mengeluarkan umat Islam dari agamanya menuju agama Nasrani. Jangan. Berat waktunya, biayanya, tenaganya, semuanya bukan besar perjuangan. Kalau kita berusaha memurtadkan umat Islam, mengeluarkan umat Islam dari agamanya kepada Nasrani, itu pengorbanan yang sangat besar. Lalu bagaimana caranya? Walakin yukfa an tashakkakuhu fi dinihi. Cukup bagi kalian apa? Buat orang Islam itu ragu kepada agama. Buat umat Islam itu ragu kepada agama. Kenapa? Fi annahum idza sakattumuhu fi dinihi. Apabila umat Islam sudah ragu kepada agamanya, salabuturuddin, berarti kalian sudah merampas agama mereka. Masya Allah. Gimana caranya ini Pak? Ada 2 program terbesarnya. Program tersebut yang terbesar yang pertama adalah yang ditargetkan syahwat. Apa Pak? Syahwat. Napa syahwat itu? Jadi syahwat itu diseneng-seneng. Ya apa caranya urip iki targete siji, golek senengi ati. Dibudayakan tadi tadi. Halo? Masuk kita perangkap. Itu perangkap. Kenapa? Ketika kita sudah masuk ke sana, Pak, wis gak mikir ngaji, gak mikir agama, ora mikir syariat. Saya lihat anak-anak remaja Islam sekarang.
Temu di posisi ini. Kumpulnya di mana? Di masjid? Di majelis Al-Quran? Di mana? Ayo di mana coba kita lihat? Mikir agama? Enggak. Mikir pelajaran? Enggak. Mikir prestasi? Enggak. Mati pikirannya Pak sudah. Dan itu yang diinginkan. Apa yang diinginkan oleh negara? Enggak. Kita ingin anak-anak ini punya potensi, prestasi, punya karya, berilmu. Gitu. Coba kan itu kan mati, pikiran tuh mati lah. Syahwat, hiburan-hiburan dikumandangkan, olahraga dikumandangkan, itu syahwat. Kalau sudah masuk, nggak ada sudah perbedaan agama, hilangkan agama nggak penting, saya nggak penting. Coba lihat sekarang itu tonjol kan, kalau bintang cilik itu masya Allah, naik pesawat, diviralkan, lalu Pak Black pesawat itu lah Black besok mabur diviralkan, diundang di sana, gajinya sekian, supaya orang tua orang Islam yang lain itu mau, supaya hebat itu ya, anak bintang film, punya anak bintang nyanyi, punya anak seorang selebriti itu luar biasa orang tuanya ini, kekayaannya. Subhanallah. Antum lihat ini. Bagaimana agama? Dan apa pasti nanti kalau anak-anak ini sukses, orang tuanya juga bahagia, rumah tangganya cukup. Antum lihat dengan logika sehat, bagaimana rumah tangga berantakan. Mana rumah tangga yang utuh? Mana? Yang ingin utuh keluar dari dunia ini. Mana yang kita coba? Wong sunai ini pasti ikuti sunai. Waktu ditonjolkan Ramadan bagaimana si bulan ini sahurnya, sahur ala artis. Berbukanya apa, sambelnya apa, mudik ala artis, bukan ala Rasul. Akhirnya kita malam-malam tengah Ramadan pun dijebak di sana itu, nggak selesai jamaah sekalian. Pentas-pentas di mana-mana dikumandangkan menjemput Lailatul Qadar bersama orkes. La haula. Sama kena jebak di situ, kena prank. Paham? Mestinya 10 terakhir itu ada di masjid kita itikaf. Diundang di tengah lapangan ini. Syiar 10 Ramadan. Untuk apa? Masya Allah, dia memuliakan malam Lailatul Qadar. Akhirnya kena malam Lailatul Qadar. Itu yang di toko-toko menyiarkan gombal-gombalnya. Itu. Makanya masuk kuat itu tulisannya saleh. Ketemu loh? Ketemu sama ayo. Emak-emak dikandani kok. Kata surah itu, tolong carikan kopi ini kopi enak ini. Yang ada cuma di mana Jaya ini. Yang ada cuma di Ramayana. Akhirnya cari di Ramayana. Di Ramayana ketok Kak Saleh Saleh 75%. Aku penasaran, benar kan? Maka ibu-ibu tidak mau membawa berita, maka dia masuk tabayun. Dia cari dalam rangka apa? Tabayun, supaya berita yang disampaikan nanti benar. Akhirnya oleh kopi oleh Saleh. Gimana? Diskon berapa mas? Oh berapa menjelang Idul Fitri. Akhirnya apa jadi Quran ditinggalkan, masjid ditinggalkan, itikaf ditinggalkan. Siapa yang memenuhi tempat-tempat keramaian itu? Kaum muslimin. Termasuk kita di dalamnya ikut berjubel di sana. Istri saya kalau begitu tak marahin benar. Kapan waktu untuk 10 malam tobat terakhir? Tak main-main. Kalau memang belanja nanti nabung sebelumnya ditoto urip ini dicegah parat-parit terus aku. 10 malam terakhir detik-detik paling utama kok malah ngurus jaksa. Sing
Sing lebih lucu apa Pak? Di komen rebutan Pak. Nanti ada 10 menit di mana di situ ngambil apa saja golek orang berebut itu. Lari sana lari sini. Kurang 5 menit oleh utang. Oleh ini kaos oblong, oleh astagfirullah. Saya dengarkan, aku ingin royokan Mbak, aku tak sopa oleh kaos welek. Lamburu mampu Mbak, dan kita dipermainkan dengan itu tidak malu Pak. Sing direbut apa? Gombal. Sampai kapan kita kelas gombal terus begini ini? Dan itu dialami oleh saudara-saudari kita berjumpa di sana, Masya Allah. Waktunya baca Quran, itu kalau aku baca Quran 1 dulu berapa pahalanya? Itu Ramadan terutama, Masya Allah. Nah, kalau sudah masuk syahwat begini Pak, subhat lebih mudah masuk. Paham ini Pak? Soalnya kosong Pak, ilmu gak ono, keyakinan gak ono, nasihat gak ono. Apa ini gak masuk sembarang karir? Semua agama sama. Masuk sudah. Oh iya semuanya baik. Itu gampang diracuni, soalnya kosong bisa bikin. Sudah kosong jiwanya umat ini. Quran gak ada, sunnah gak ada, ilmu gak ada, iman sudah bisa dipertanyakan. Kalau demikian diserang virus subhat lebih mudah rusaknya. Sakit nolak, ono pemikiran elek, sakit nolak, kesok detak nolak elek kok. Es kosong, ini kosong lah. Seperti rumah yang kosong itu nggak bisa masuk. Ono kodok lebu yang lebu, ono kadal lebu yang lebu, ono lawor lebu yang lebu. Gimana? Nyantik masuk yang masuk, tikus, kucing, sembar garangan masuk. Nggak dia ngusir. Kenapa? Karena rumah itu nggak ada penghuninya. Jaminan kalau nggak duit kamu isok nolak nggak pemahaman. Oh pemahaman ini nggak bagus, ini salah. Bisa bedakan gitu kalau nggak punya ilmu. Itu yang diharapkan. Paham? Itu yang diharapkan orang kafir untuk memasukkan syubhat. Nah makanya tidak boleh kita pergi ke negeri-negeri seperti itu. Kenapa? Karena misalnya syubhat itu sangat kuat sekali. Makanya ada anak-anak pribumi yang sekolah di Amerika itu, sekolahan Islamic Center yang ada di Chicago itu. Ya, berangkat belajar tentang usuluddin, pulang jadi uculuddin. Nah itu Masya Allah, akhirnya oh ini boleh enggak apa-apa, ini boleh enggak apa-apa, oh enggak masalah, ini untuk kemajuan, ini untuk sudah sembarang kali boleh Pak. Elat semuanya, ulama-ulamanya pun elat semua. Hasilnya seperti itu karya terbesar. Malah di Jepang itu ada sekolahan lintas agama, universitas lintas agama. Di Jepang sudah disiapkan terbesar di dunia. Wallahualam. Ya, maka ini jangan sampai kita terjebak di sana. Ya. Itu syarat pertama. Jadi boleh kita berpergian, boleh mungkin di sana boleh kerja di tempat-tempat tersebut, tapi dengan syarat yang pertama apa? Syarat apa? Ilmunya harus kuat. Cek isok nolak subhat. Makanya subhat itu kuat sebetulnya, bukan main-main. Ya, nah sing kosong-kosong ini dimanfaatkan. Dipicu ya kena, sampai dipelopor Gusutin. Ya Gusutin ini. Uskun. Ustad plus dukun. Sekarang ada uskun. Allah, lepor dasarnya becok kan, di prank, ya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan kita karena nggak punya ilmu, kita bisa kenal, nggak bisa kenal. Makanya ngaji begini dibenci sama kelompok-kelompok seperti. Kenapa? Karena mematikan nomor pasangan ini. Nggak sampai ngaji kan, tidak dukun itu. Lagi apa? Nah, coba sampai ini diajari cara meruqyah diri sendiri, cara mengobati sendiri, bagaimana mengatasi sihir, bagaimana mengatasi, sudah diajari. Mati kan kalau saya takut, ya mau nasi pulau, kamu takut. Nah, biar kan dibicui, ini sampai ini gak cocok mas nyambut kayak ini mas, sampai itu nyambut kayak langit ini. Delok garis,
Tangan saya ini kayaknya saya itu harus ada di atas terus, tidak boleh sini. Iya kan? Terus ada lagi, wah saya nggak cocok ini kerja di darat, ini cocoknya di perairan saya ini. Karena delok insannya sama ini kok terlalu lele. Oh Pak tadi itu dengan itu nggak kena dihitung jumlah yang demikian itu. Ya Allah, ini gila saya sih. Bahkan kadang-kadang kena contoh bener-bener itu segera-gera di akidah. Coba ya, sampean akidah belum cukup, terus dijak saudara, Mas, sampe nggak harus ngaji ya. Iki sepedaku hilang. Aku duwe konco iki jadi ngerti nggone tempat sing hilang. Cuma bukan ngerti iki sering kok enggak. Makanya sampean sing ngaji itu tak jak. Deloken kira-kira menunggu syirik apa? Apa enggak? Nah ilmu kurang bisa terbatas masalah ini. Akhirnya sampean datang ke rumah orang yang dianggap apa tadi? Ngerti barang sih? Belum duduk begitu masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sepeda hilang, mau kira-kira dia. Turun diceritakan, turun diberitakan. Sing diomong sing pinter iki langsung ngomong sepeda motor hilang ya. Turun diceritakan, kira-kira sampean piye? Apa ora? Akhirnya dia pendapat sajane aku mbek dukun iku gak percaya Mas sajane. Tapi ngono Mas. Tapi percaya Mas. Lah ya, wong iki kenyataan. Aku belum cerita itu. Mas itu belum baru masuk. Sudah dikatakan sepeda motormu hilang. Iya, dah duduk sebentar. Tak kira itu. Masuk dia. 10 menit keluar. Mas, menit jam 10 esok sampai nunggu di jalan ini. Sepeda motor jam 10 lewat dulu. Saya dengar sampai dia. Begitu Anda dikatakan begitu, perasaan sampai dia. Ayo, ragu ingin apa? Membuktikan toh? Besok naik di tes teman. Datang ke tempat yang ditunjukkan. Jam 10 pas lewat sepeda motor. Sambil ngomong-ngomong kira-kira. Si anak keyakinan sampai. Si anak apa? Si foto. Ini terjadi. Teman saya. Satu bangku, satu leteng dengan saya. Jauh lebih pintar dari saya. Rontok akibatnya gara-gara masalah ini. Kita Gus, sama kok ngerti ilmu? Gak ada ilmu, aku mikir masih bangun. Aku gak asal husna. Ya alimu ya basir. Aku cakap. Ya alimu ya basir. Dibaca dengan ketentuan-ketentuan. Ya alim itu kan Allah yang maha mengetahui sesuatu yang tak mau cakap sebelum tak usah memberi pakai ketok mas barang 9. Ini bisa tembus pandang barang. Kira-kira ya apa sampai? Cek foto gimana? Ini Pak makanya akidah itu penting gak main-main. Nek batin kula gampang sih kayak ngene. Kan saya. Kenapa? Karena punya intel. Tahu punya intel. Punya channel. Nah yang kerja sama. Ya intel yang kerja. Dia sama Pak telepon. Bos, bawangnya saya ini bos. Saya pernah Pak minta tolong kepada intel itu pernah. Di perumahan saya ini ada tempat prostitusi. Saya yakin 90% itu prostitusi. Tapi tetangga itu mengenai. Aku minta tolong teman yang di anggota BIM. Tahu BIM? Mas, aku turun delok nih Mas. Iki gue prostitusi nek iya tak lapor sama Pak RT ya. Supaya aku nggak salah dalam hal itu. Pun sampai betul Ustaz alamatnya ancer-ancer ya. Telepon Pak, pas ada tamu Pak. Mas tolong dulu Mas, saya cuma tamu Mas. Saya masuk rumah, ditelepon Ustaz, apa ya?
ikut duduk tamu, ikut saya di rumah Ustaz. Ini teman saya ada di rumahnya. Tapi kok ngerti yang dilakukan di luar? Ayo, sakti loh. Halo. Kenapa? Karena punya channel. Anggota di mana-mana. Mas, posisi di mana? Tahu Riman. Saya meluncur Mas. Alamat ini Mas. Dedek masuk sana. Fungsi penggalan ini Pak, terus kayak pelaku Pak. Kayak pembeli bisa. Terus apa dunianya itu sudah apa? Kalau saya mau memata-matai jenengan, menesakan dodol itu jam itu aku loh. Ayo, ingin doa. Aku sakti lah. Caranya ini. Kamu kan bingung kan ya? Oh cocok, mulai ketularan. Saya bisa memata-matai kalau Mas mau menggunakan tenaga teman-teman kita. Mas, tolong Mas, delokno Pak Arifin Mojosari, rumahnya dekat masjid. Alamatnya Ustaz, nonton lah. Menit jam kita lebih bagus posisi. Oh, mangan soto Ustaz, nyetan wong. Saya ada di rumah saya, Pak Arifin telepon. Pak Arifin enak mangan soto sampai. Gak kaget Pak Arifin. Ustaz di mana ini? Rahasia. Kira-kira dia. Nggak Pak viral dulu. Itu mudah bagi kita. Lah dukun itu channelnya sini. Jin. Jelas. Makanya sampai kepingin coba jadi orang pintar. Bon, sebelum Anda masuk ke rumah itu baca ayat kursi. Tesen. Nah, saya pernah coba saya. Kerakem banget suaranya Mas. Waktu digedek itu siapa tuh? Teman saya yang gawe. Tapi biasanya Mas punya aku dicoplok itu Mas. Aku malah pergi. Baru nggak dicoplok ini Mas. Baca ayat kursi, baca Al-Baqarah, bismillah. Ini mesti yakin bismillah. Nggak ngomong belas. Setelah 2 hari berikutnya, santrinya datang, Mas, kalau salam terus sampai keterlaluan tuh. Loh, keterlaluan. Jadi mungkin saya tanya ingin kasih komentar. Coba lakukan itu. Iya, nggak usah ragu-ragu. Hilang semua saya tanya di sana. Jelas ya? Jadi syarat pertama itu nanti akan kita jelaskan syarat-syarat 3 ini supaya nanti jelas pada pertemuan yang akan. Jadi syarat pertama ilmu yang dalam, syarat yang kedua iman yang kuat. Jadi boleh kita bepergian, boleh kita safar, boleh kita melacong, boleh kita hijrah dengan syarat apa? 3 hal. Kalau kita jalan, nanti akan kita bahas syarat-syarat dibolehkannya hijrah, yaitu pada pertemuan yang akan. Dan Allah akan bersalam. Subhanallah wa bihamdihi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.